Dulu ngiranya Victory itu Ultraman jahat loh. Really, nigga? Halo guys, kembali ke Deshandra dengan first look dan teaser awal Ultraman New Gen. Pastinya dari sisi Ginga sampai art. Kalau anak Diamond mah gak usah ditanya lah. Boro-boro, punya series aja kagak. Terus kenapa first look sama teaser langsung gue satuin? Karena tergantung Mbak Subur reveal-nya gimana ya guys. Ada yang dikasih first look siluet dulu, ada yang langsung di reveal dari teaser. Tiap tahun kayak ada patternnya gitu loh. Mungkin nanti Omega bakalan didatin siluetnya dulu kali. Kadang pengennya dari post credit scene movie kayak Trigger Decker sih. Cuma kalau untuk movie out nanti gak tahu dah. Jadi ini dia first look dan teaser awal Ultraman New Gen. Langsung aja, check it out. Oke, untuk Ginga sendiri kurang tahu. Emang dulu revealnya gimana? Soalnya pertama kali gue ikutin first look teaser awal itu baru di Ginga S sama X ya guys. Tapi kalau dilihat dari YouTube Mbak Subur, Ginga di reveal pas acara Suburnya 50 anniversary deh. Jadi dia gak pakai first look segala macem, langsung di reveal sekalian sama teaser awal juga ya. Pas pertama kali tahu ada Ultraman Ginga terus lihat wujudnya dari beli kaset DVD, gue kira dia Ultraman KW loh. Karena dulu di mainan abang-abang ada Ultraman KW yang desainnya mirip Ginga juga sih. Apalagi pas nonton episode pertama terus bandingin samain dulu, ini Ginga downgrade banget lah. Special Force aja kagak ada. Tapi walaupun dulu sering gue anggap sepele, secara desain ini Ginga keren-keren aja ya guys. Dengan keunikan kristal di bagian kepala, badan, bahu, tangan, dan kaki. Jadi awal-awal tuh sebenarnya perlu pembiasaan aja sih. Series yang dibikin jadi 2 season kayak Ultra Dakaiju juga ya. Dan kalau di teaser awal dulu langsung reveal form Ginga Stream sama Victory dong. Yang mana Ginga akan mendapatkan wujud baru yang bisa menggunakan kekuatan para Ultra Kyodai. Asli, dari segi corak sama armornya tuh taro banget sih. Kemudian untuk Victory sendiri, seingat gue sebelum full di reveal dari teaser, dia udah sempat ditunjukin siluet di magazine Televikun ya guys. Ultraman baru nggak tuh? Ultraman apa nih? Kok kristal sama color timernya logo V? Pas di teasernya tuh emang dibikin kayak misterius parah ya. Saking misterius terus warna hitam dulu hampir gue kira Ultraman jahat loh. Beberapa fans pun sempat mikir gitu juga. Siapa sih yang gak kepikiran? Bukannya biasa Ultraman tuh lebih sering warna merah sama warna biru? Terus nanti kejadiannya bakalan dibikin anti-hero kayak Agul kah? Tapi karena jumlah episode jadinya Ginga sama Victory itu musuhannya pas episode awal doang ya guys. Orang episodenya cuma 16. Harus cepet-cepet dibikin temen lah. Kalau nggak salah, X itu langsung di-reveal dari teaser awal tapi udah keburu bocor duluan deh. Tiba-tiba tuh Ultraman-nya udah kesebar aja ya. Dan pas pertama kali lihat desain Ultraman-nya dari teaser, jujur ini unik banget sih. Feel cybernetic-nya kerasa, coraknya beda, warnanya gak cuma merah silver. Bahkan yang paling mencolok itu di bagian telinganya, berasa kayak pakai headset ya guys. Ultraman kok pakai headset? Pokoknya dulu X itu berasa Ultraman yang pengen dibikin futuristik lah. Bahkan di teaser awal yang baru ditunjukin basic form doang loh. Itu kalau sekalian sama Moss Armor bakalan pecah sih. Terlepas secara desain mungkin gak kayak Ultraman pada umumnya, ini X berani beda ya. Harus eksperimen juga lah. Ya, ngomongin soal orb, sebelum tunjukin di teaser awal, Mbak Subur sempat ngasih siluet matanya doang ya guys. Dengan tulisan what next? Anjay, selanjutnya apa nih? Yang kalau dari gue pribadi dulu pas lihat matanya nih mirip Mebius sih. Itu misalnya di kepala dikasih corak merah kayak Mebius, waduh. Ketika teasernya udah keluar baru ya. Kalau orb akan menggunakan kekuatan Ultraman terdahulu untuk fusion. Kita pas pertama kali lihat Spatium Zeperion, Burmite sama Hurricane Slash udah kepikiran ini pakai kekuatan Ultraman apalah. Dulu gue ngeliat tanduk Burmite kayak gak demen banget loh. Tanduknya gede bener. Cuma ketika udah ngeliat debutnya sangar cok. Wajar sih kenapa tanduknya dibikin gede. Soalnya kalau dibikin kecil itu kayak kurang sangar ya guys. Kemudian konsep fusion yang unik sekaligus harus dibiasain juga. Karena berhubung saat itu kita belum tahu ada Orb Origin. Takutnya ntar terlalu bergantung sama kekuatan Senpai mulu. Ini Jit seingat gue langsung di-reveal dari teaser juga ya. Ultraman baru yang akan menjadi anak dari Belial. Kita yang tahu pasti kaget lah. Belial kok punya anak? Emang istrinya siapa sih? Dan secara kekuatan utama, Jit masih menggunakan konsep fusion. Yang kalau buat gue dulu jadinya kepikiran mulu loh. Lah, bukannya kemarin baru fusion? Kok sekarang Jit fusion lagi?
Kira-kira kedepannya Fusion bakalan jadi standar patokan nih. Ibaratnya nanti di series tahun depan kayak Rup sama Taiga bakalan Fusion terus ya guys. Tapi untungnya ini terpatahkan lah. Masa tiap tahun Ultraman baru Fusion mulu? Ya secara desain pun Jit tergolong unik sih. Dari segi corak, warna, terutama di bagian matanya yang mirip seperti Belial. Terus berhubung ini series yang ada hubungan sama Belial, berharap ada Zero juga lah. Kayaknya nanti Zero bakalan comeback deh. Dan ternyata bener dong. Dia di series Jit langsung jadi secondary Ultra ya. Ultraman yang cukup unik banget karena menghadirkan dua Ultraman baru dalam satu series. Dan kalau ngomongin soal siluet, pertama kali yang ditunjukin itu Rosso doang deh. Jadi untuk Blue itu dulu gak ada yang tahu nanti bentuknya bakalan gimana ya guys. Yang mana pas di teaser awal kayak menjanjikan loh. Gue yakin beberapa saat itu bakalan langsung ekspektasi tinggi sih. Kemungkinan Ultraman yang bakalan serius, badass banget, kekuatan mereka juga beda. Tapi ketika lihat teaser kedua sama series yang udah tayang tuh sifat Ultraman-nya beda bener ya. Rupanya Rup itu pengen dibikin lawak toh. Agak unik, beda dari yang Ultraman terdahulu juga. Karena kalau pertama kali berubah jadi Ultraman belum ada pengalaman segala macem bakalan kayak mereka sih. Masih cupu wajar kok. Lupa deh kalau mau lihat seberapa kerennya Rosso sama Blue bisa langsung cek teasernya di YouTube Mbak Subur aja dah. Sejak beredar rumor kalau Taiga tuh anaknya Taro, ternyata bener dong. Dan untuk siluetnya sempat ditunjukin di magazine Televiku ya guys. Ultraman baru yang akan mempunyai tanduk, orang anak Taro. Masa gak punya tanduk? Pas pertama kali lihat teasernya tuh bener-bener pecah juga sih. Rupanya nanti Ultramannya gak cuma Taiga doang loh. Yang mana Taiga akan dibantu oleh temannya dari planet lain, yaitu Titas dan Fuma. Dibandingin sama Taiga Titas, jujur gue dulu lebih penasaran sama Fuma ya. Ultraman O50 juga toh. Konsep yang lumayan menarik banget, satu host dengan 3 Ultraman baru. Bahkan di teaser awal aja kita udah bisa lihat hostnya juga ya guys. Karena dari Ginga sampai Rup itu awal-awal emang gak nunjukin human host sih. Ketika episode pertama udah tayang pasti kelihatan menjanjikan banget lah. Tiba-tiba di scene awal aja udah munculin Ultraman Eugen loh. Cuma pas lagi ongoing tuh lama-kelamaan nih ceritanya gak tahu mau dibawa kemana ya. Ultraman yang awalnya sempat dianggap sepele banget karena masih menggunakan konsep fusion, yang kalau buat beberapa orang fusion itu kayak terlalu overuse aja ya guys. Walaupun untuk Z ini komponen Ultraman-nya emang beda sendiri sih. Menggunakan 3 Ultra Medal agar bisa mengakses form lain. Kan Op sama Jit cuma bisa pakai 2 doang tuh. Dan gak ada siluet segala macam, langsung di reveal dari siluetnya. Meskipun di situ ada Zero yang sekarang jadi Shisho, itu gak yang terlalu berharap banyak juga ya. Desain Z aja dulu kayak ada yang suka ada yang enggak loh. Ultraman kok kepalanya kayak moha. Menurut gue dulu terbilang unik, cuma kayak masih perlu pembiasaan lah. Apalagi pas lihat form fusionnya, waduh, Alpha Age, Beta Space, Gamma Future. Kemudian ada konsep robot juga kayak Savager sama Windam. Kan biasa ciri khas Special Force pesawat. Ketika episode pertama udah tayang ternyata pecah banget ya guys. Dan pas udah tamatnya langsung digadang-gadang jadi series yang masterpiece sampai sekarang dong. Belum ada yang bisa ngalahin Z sih. R pun sekarang belum bisa ya. Omega sama Ultraman 2026 ntar bisa nggak? New Generation 3 yang pastinya buat fans 3 sendiri langsung tertarik pengen ngikutin lah. Ini Trigger siapanya 3? Anaknya kah? Terus masih satu ras sama Ancient Ultra dulu nggak? Pertama kali diliatin siluetnya yang paling mencolok itu kristal kepalanya ya guys. Dengan sedikit corak emas di bagian badan dan tangan. Bahkan 3 aja dulu hampir dikira 13 loh. Dan ketika ngeliat teaser awalnya nih kemungkinan bakal ngambil elemen movie 3 yang dibikin series baru sih. Yang ditunjukin di teasernya banyak lagi. Ada Giants versi baru, 3 bisa jadi bakalan berperan penting, cara berubah trigger, semua form trigger, dan senjata baru yaitu Circle Arms. Diterima dulu gue kira Circle Arms itu nama monster ya guys. Kemudian dari teasernya sempat muncul beberapa pertanyaan juga. Trigger nanti bakalan satu universe di Neo Frontier juga nih. Soalnya kalau masih satu universe kemungkinan ada kesempatan buat comebackin Dyna sih. Walaupun episode pertamanya udah tayang dan secara fase cerita agak kecepetan, ini fighting scene-nya udah debat lah. Sampai sekarang gak ada yang ngalahin weh. Secara hype pun ini Trigger emang bener-bener kebangun banget ya.
New Generation Dyna yang cukup bikin penasaran kayak Trigger juga, dan cara reveal-nya pun beda ya guys. Gak pakai siluet, malahan pertama kali kita bisa lihat Decker itu dari post credit scene movie Trigger episode Z loh. Kalau diingat lagi tuh jam 11-12 tengah malam gitu langsung banyak yang share sih. Ultraman baru bang, Ultraman baru. Awal-awal mah gak langsung percaya dulu lah. Yakin nih Ultraman baru. Tapi ketika udah dikonfirm bener, secara desain ini Decker lumayan mirip Dyna tapi dengan keunikan tersendiri ya. Kepala sama armornya ada corak galaksi, asimetris, color timernya di samping, terus tangan kirinya ditutupi pakai armor, yang kadang jadi makin penasaran sama New Gen Gaia juga loh. Kalau penerus Gaia nanti gimana tuh? Bahkan di teasernya sempat liatin gak seleb baru sekaligus gak Falcon sama Nurse Desego. Harusnya masih satu universe sama Trigger juga ya guys. Ini Trigger kedepannya bakalan balik sih. Ditambah hype-nya makin lama makin kebangun, ketika episode pertama udah tayang tuh kelihatan menjanjikan ya. Secara pembawaan cerita sama fasenya jelas lebih better dari Trigger lah. Bukan New Generation Gaia, tapi yang pasti buat fans Gaia tuh bakalan agak kecewa loh. Dan untuk teaser pertamanya diliatin dari post-credit scene movie Decker. Walaupun saat itu masih siluet doang, tapi secara teaser itu kayak bener-bener pengen dibikin serius sih. Unsur militernya kental banget, dari segi penyebutan codename-nya. Ultraman-nya sempat ditanyain beberapa pihak. Apalagi kalau udah ngomongin desain beda dari yang sebelumnya ya guys. Bentuknya Blazer mah no komplain. Kepalanya aja udah beda bener. Terus dibikin asimetris, color timernya juga dengan gaya bertarung yang mirip seperti Muay Thai. Apalagi pas teaser yang full reveal itu hype-nya makin kebangun sih. Unsur militernya makin kental, alat berubahnya simple, ada robot baru juga yaitu Ergaron. Bahkan pas event Journey to Blazer itu kayak bener-bener pengen promosiin Blazer ya. Dan pas episode pertama udah tayang di YouTube itu view-nya bisa temen-temen cek sendiri dah. Yang awalnya cuma 1 juta, 2 juta, sekarang jadi 8 juta dong. Walaupun sayang ini hype-nya cuma di awal doang ya guys. Karena makin lama view-nya Blazer makin turun sih. Antara emang ceritanya buat beberapa kurang cocok atau enggak algoritma YouTube kali. Soalnya tuh algoritma kadang bisa ngaruh juga ya. Ultraman Arc. Ultraman yang secara hype emang gak kayak Blazer kemarin. Bahkan pas pertama kali ditunjukin di teaser awal ini desain art emang gak untuk semua orang ya. Ada yang suka, ada yang enggak weh. Entah kenapa secara desain kalau dibandingin dari yang Blazer ke Arc kayak jauh banget ya guys. Udah keren asimetris gitu kok tiba-tiba jadi back to basic. Yang pastinya nih ngaruh ke minat penonton juga lah. Karena mau ceritanya menarik bagus pun gue yakin beberapa lebih ngutamain desain sih. Makanya dulu gue ngeliat desain art itu awal-awal emang perlu pembiasaan dulu ya. Kepalanya dibikin agak beda, jidatnya dari kristal, matanya mirip taiga, corak badannya simple dengan warna campuran merah, silver, dan hitam. Lupa deh yang suka desainnya yang simple-simple harusnya demen deh. Bahkan secara fighting pulse sama jurus lebih pengen dibikin kayak Jack ya guys. Pas episode pertamanya udah tayang menurut gue terbilang menarik. Ceritanya sebagai pembukaan juga terbilang bagus, terus ke depannya bakalan banyak yang bisa dijelasin. Walaupun untuk konflik utamanya emang gak yang terlalu difokusin di semua episode ya. Karena referensinya lebih ke Showa jadi pengen dibikin kayak episode gitu. Dan buat orang yang udah terbiasa sama gaya penceritaan Ultraman New Gen jadinya harus biasain lagi ya. Hasilnya bisa teman-teman lihat kayak yang sekarang, ini view-nya art emang gak sebagus Blazer kemarin sih. Mungkin karena dub Inggrisnya sekarang udah diupload di channel terpisah kali. Kan kalau yang Blazer dulu enaknya bisa ganti-ganti tuh. Oke guys, ya jadi segitu aja untuk first look dan teaser awal dari Ultraman New Gen. Ekspektasi versus reality dong. Karena apa yang kita harapin di teaser tuh belum tentu bakalan terjadi di series ya. Ditunggu juga buat Omega nanti gimana, apakah hype-nya bakalan kejaga terus kah? Terus nanti desainnya bisa bikin orang tertarik nggak? Walaupun kadang terlepas ada series Ultraman baru, entah kenapa orang-orang lebih nungguin UGF loh. Kapan nih? Kok UGF gak ada kabar? Mau kemarin ada Ultraman Rising yang bagus aja, kebanyakan tetap lebih milih UGF. Kalau ditanya UGF mah tunggu Koji Sakamoto balik ke Suburaya dulu ya. Misalnya UGF dibikin movie kayak Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend menarik deh. Untuk announcement-nya mungkin tunggu pas Suburaya Convention 2025 ya guys. Harus tunggu tahun depan lagi. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat, koreksi atau tambahan, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman New Gen yang lainnya. Bye-bye!